Jangan memaki gelap bercahaya di malam hari. Pancari membenci gelap. Kilau bintang di malam hari. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa tercinta yang dirahmati Allah, Tuhan yang Maha Esa bersua kembali di kanal Hikmatologi. Monolog sederhana untuk kian melembut, cerdas, dewasa, bijaksanakan hati nurani berdasar kitab suci agama kepercayaan yang kita yakini. Tentu saja upaya serius terus-menerus tak kenal putus untuk menghayati, mempedomani, mengamalkan nilai luhur Pancasila niscaya dalam kehidupan sehari-hari. Pemirsa, ketika di hari Sabtu, tapi mohon maaf ya, lagi-lagi karena agenda, maka hari Sabtu mestinya kita angkat tentang tema-tema Kapita Selecta, termasuk di dalamnya adalah lirik dari sebuah lagu yang kita anggap memiliki makna dan bertalian dengan situasi dan kondisi kebangsaan Indonesia bahkan dunia. Maka izinkanlah pada kesempatan Minggu pagi atau Ahad pagi, ya kita anggap ini adalah tebusan kami untuk mengisi ruang dialog sederhana kita, dialog kolbu kita, dialog hati nurani kita dengan lagu lama dari Arman Maulana yang judulnya adalah Amnesia. Mengapa judul ini kami anggap layak untuk dikaji pada bulan-bulan ini? Setidaknya bisa dipakai bahan evaluasi untuk sikap perilaku kita dalam sehari-hari, khususnya bertalian dengan proses pemilihan umum yang kita lakukan di tahun 2024 yang hingga kini belum usai. Mudah-mudahan seluruh piranti, termasuk di dalamnya yang utama insan-insan yang mengabdikan diri di dalam proses pemilihan umum dan juga calon-calon legislatif dan eksekutif yang sudah dipilih oleh rakyat benar-benar nanti mendapatkan nilai perikemanusiaan dan perikeadilan yang terejawantah dalam kejujuran sikap perilaku dalam perhitungan atau penghitungan. Hanya saja jika kita mencermati secara sesama, maka sungguh perhitungan suara pemilihan umum itu masih teramat butuh untuk dievaluasi sekaligus diupayakan jalan keluar agar perhitungan itu hanya sekedar penjumlahan serentak di hari itu, atau setidak-tidaknya hanya 3 hari saja seluruh Indonesia dan seluruh
negara-negara di dalamnya yang ada warga negara Indonesia. Mengapa cukup 3 hari? Karena jika pemilu disiapkan setidaknya 3 tahun, maka piranti-piranti itu bisa ditawarkan kemudian dievaluasi oleh ahlinya. Terlebih lagi pada saat proses pencoblosan hingga perhitungan, jika di satu TPS yang jumlahnya terukur sekitar 300 pemilih, maka niscaya menjadi niscaya pegawai-pegawai pemerintah yang ada di wilayah itu dan yang berlebih diperbantukan ke tempat yang lain, TPS lain maksud kami, dan jika kurang ditambah rekrutmen tenaga yang bersifat kepanitiaan sehingga satu TPS itu sudah ada panitia yang berasal dari lokal, kemudian yang kedua dari lokal yang kami maksudkan ini adalah dari wilayah lingkungan RW setempat, kemudian yang kedua dari kelurahan, yang ketiga dari kecamatan, yang keempat dari kota, atau bisa kelima yakni dari kabupaten, yang keenam dari provinsi, dan yang ketujuh dari pemerintah pusat. 7 komponen ini mewakili panitia nasional sehingga tidak ada perhitungan berjenjang lagi. Karena perhitungan berjenjang itu menunjukkan betapa kita ini kurang cerdas, mohon maaf ya. Jadi betapa kurang cerdas karena perhitungan berjenjang itu dari jenjang TPS dan sampai dengan tingkat pusat. 1, membutuhkan prasarana yang berbiaya tinggi. Yang kedua, membutuhkan waktu atau kesempatan yang berbiaya tinggi. Yang ketiga, membutuhkan tenaga yang berbiaya teramat tinggi karena berkaitan dengan kesehatan. Yang keempat, membutuhkan biaya sosial yang sangat tinggi. Yang kelima, menunjukkan birokrasi kita sangat kolot dan tradisional sekali. Yang keenam, kita terlalu nyaman dengan kondisi pemilu satu dengan yang lainnya. Dan yang ketujuh, belum terbangun niatan untuk menginovasi proses pemilihan umum secara baik, bertanggung jawab, dengan biaya ringan, jujur, merdeka, bukan bebas, jujur, merdeka, dan bisa dipertanggungjawabkan lebih cepat. Jadi, ketika kita mengevaluasi, itu kita tidak sedang maido ya, tidak sedang untuk mencela, tidak. Tetapi evaluasi, apalagi dari warga negara biasa seperti kami ini adalah kalau orang Jawa bilang urun rembuk. Mari kita musyawarahkan di antara tokoh-tokoh bangsa yang terkemuka, yang cerdik, cendekia, yang pendeta, yang ulama, yang biksu, yang bikuni, yang bante, dan seterusnya. Semua sesepuh-sesepuh. Mari kita mengijawantahkan nilai Pancasila itu dengan inovasi, bukan berhenti di tempat. Hanya sekedar mengeja ketuhanan yang Maha Esa. Seperti cucu ponakan kami yang masih TK A begitu ya, TK kecil.
Kemudian kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Tidak demikian. Jadi kalau berhikmat kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa, Sang Yang Widiwasa, Gusti Kang Murbeng Gesang, maka hikmat itu harus kita abdikan bukan untuk partai, apalagi sekedar golongan atau orang-orang kelompok-kelompok tertentu, pressure groups, kelompok-kelompok yang pekerjaannya memberikan tekanan pada penguasa. Karena kalau pemimpin tidak bisa ditekan. Kalau masih jiwanya jiwa penguasa, bisa ditekan. Ditekan dengan apa? Ditekan dengan kepentingan-kepentingan mereka, bisnis mereka, kelompok mereka, kepentingan mereka, dan seterusnya. Karena itulah kami mengangkat tema amnesia itu untuk menunjukkan bahwasanya ya kita ini masih sedang amnesia ya, berkaitan dengan, ini mohon maaf ya, saya tidak hafal itu ya, berkaitan dengan sikap perilaku kita berbangsa dan bernegara. Jadi sangat indah sekali lirik lagu dari Kiki Amnesia ya, Arman Maulana, seorang gondrong namun senantiasa ketika tiba waktunya sholat menegakkan salat awal waktu. Jadi as-salatu awalu fi kulli ala faktiha itu betul-betul ditepati oleh Mas Arman dan kelompoknya. Ya, jadi sangat dikenal sekali bahwa dia seorang musisi, seorang penyanyi, artis sekaligus adalah seorang insya Allah yang soleh. Amnesia, berbuat baik jika kau dilihat orang, ya kita tidak bisa membantah. Ya, bahkan Profesor Jimli Asidiki bertutur bahwa tidak ada satupun partai yang tidak menggunakan politik uang. Ya, kami menyebutnya bukan politik, Prof. Jimli ya, tapi politik uang. Jadi mempergunakan uang secara licik untuk membeli kedaulatan rakyat. Berkata halus jika kau didengar orang. Ya, kita harus menyadari betul bahwasanya ketika pemilihan umum maka calon-calon legislatif, calon-calon eksekutif itu begitu halus menyapa rakyatnya. Tapi ingat ketika di demo maka disediakan barikade, kemudian pagar beton, pagar kawat berduri, dan lebih dari itu tidak jarang ditembak dengan water cannon ya. Seolah-olah rakyat tidak berfungsi karena memang tidak berguna namanya. Tapi ketika pemilu pada saat menjelang pencoblosan, wah, berkata halus karena supaya didengar orang. Menghujat orang pun tak pernah ditinggalkan. Terbukti kita bisa melihat jejak digital setiap orang. Tidak jarang, apalagi di grup WhatsApp dan seterusnya, memaki-maki, mencaci maki saudaranya sendiri. Saudara sebangsa, bahkan tidak saja sebangsa setanah air, saudara seiman, sekepercayaan, sepenghayat, satu dengan yang lainnya merasa paling unggul sehingga berhak untuk menghujat saudaranya. Dan zolimi orang pun selalu dilakukan. Ya, kita harus jujur menerima kenyataan dan harus jujur juga untuk berubah. Bahwa pada saat proses pemilihan umum, bahkan hingga hari ini, menzolimi orang yang berarti menzolimi diri sendiri itu dilakukan oleh sejumlah orang yang bermain di sosial media dan media massa. Caci maki, mengumpat, bahkan ada yang mengusir saudara sebangsa senegaranya. Seolah tidak ingat, betul-betul amnesia bahwa Bhinneka Tunggal Ika
Itu menunjukkan sikap kesatria, kedewasaan seorang anak bangsa Indonesia, katanya bangsa yang besar itu. Bhinneka Tunggal Ika niscaya dihargai. Jangan sampai hanya berbeda firqah, bahkan berbeda pemikiran, sudah langsung menistakan sesama insan. Bukankah Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim? Kami kutip karena indah, Ar-Rahman Ar-Rahim jika diterjemahkan di dalam bahasa Yudi Latif, Profesor PhD, ya, insya Allah dosen di Paramadina kalau tidak salah, mungkin rektor, ya kami kurang ingat ya. Dia mengatakan bahwa esensinya adalah cinta. Kami menambahkan esensi dari sifat Allah yang banyak itu adalah maha cinta. Kemudian jika ada, kenapa ada neraka? Karena maha cinta maka menyediakan apa saja sesuai dengan satu, kebebasan manusia, yang kedua, kemerdekaan para penghamba. Kebebasan manusia menganut isme, bahkan ateisme, sionisme, dan seterusnya. Sedangkan insan yang merdeka sama sekali tidak bebas. Siapakah orang-orang yang merdeka itu? Orang yang memeluk agama dan kepercayaan masing-masing dengan konsisten. Tidak amnesia. Sehingga tidak terjebak pada apa yang disampaikan oleh Arman Maulana, kadang kau beramal, kadang kau memfitnah. Padahal Tuhan selalu melihat. Jadi kita melihat datang diberikan sembako, datang diberikan, bahkan sebelum datang diberikan uang saku, datang diberikan makan, datang diberikan minum. Ya, sangat benar. Kau kadang beramal, tetapi dikatakan kau, ya, kadang kau memfitnah. Sungguh ironis. Insan yang katanya perketuhanan yang Maha Esa, sembari beramal diikuti dengan memfitnah. Padahal Tuhan selalu melihat. Apalagi peringatan-peringatan dari Allah Tuhan yang Maha Esa sudah dibentangkan. Ada puting beliung, ada bencana banjir, ada tanah ambles, ada tanah longsor, ada gempa. Semua itu adalah peringatan di mana kalau terjadi titik akumulasi berkumpulnya emosional yang tinggi dari suatu warga negara, maka yang paling cepat menangkap adalah air. Dan kami insya Allah meyakini perhipotesis udara paling cepat menangkap. Air dibuktikan dengan Masur Emoto, dengan the power of water-nya. Jadi mengapa timbul bencana tsunami besar di Aceh? Karena tingkat emosi rakyat Aceh yang mendambakan peri kemanusiaan dan peri keadilan sesuai dengan syariat Islam, karena di sana pemeluk Islam sangat banyak. Namun mereka juga sangat menghormati saudara-saudara kita, tengku-tengku di Aceh, cik-cik di Aceh, menghormati betapapun beda agama dan kepercayaan. Karena tidak kunjung selesai mengemuka peri kemanusiaan dan peri keadilan, maka akumulasi kemarahan dari rakyat ini ditangkap oleh air. Dan yang menangkap yang besar itu adalah air samudra, air laut. Terjadilah tsunami. Jadi tsunami bukan karena dosa semata, tapi tsunami ya karena dosa penguasa yang tidak atau yang belum sempat berbagi peri kemanusiaan dan peri keadilan. Mudah-mudahan
saudara kita di Aceh, saudara kita dimanapun berada, apalagi yang lebih luas lautan dan samudranya dibanding daratannya, diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kekokohan menegakkan syariat dan agama serta kepercayaan masing-masing yang diyakininya. Pagi beriman, siang lupa lagi. Pagi subuh, ya, atau pagi-pagi sekali sambil jogging, sambil bersepeda, berbagi. Kau beramal, kadang kau beramal. Sore beriman, malam amnesia. Bahasa lagu ini sebenarnya adalah ketika sore beriman, kemudian malamnya kafir lagi, musyrik lagi. Kafir dalam pengertian tidak, ini kalau dalam pengertian Bhinneka Tunggal Ika, mohon maaf ya, tidak mengimani sesuai Tuhan Yang Maha Esa, sesuai dengan ajaran agama dan kepercayaan. Jadi kami mohon maaf, karena ada yang bertanya, ya, Anda beragama apa? Kami Islam, insya Allah, isyhadu bi anna muslimun. Tapi kami sedang berbicara sebagai teman, sesama murid, sesama guru, untuk bangsa, bukan sekedar untuk umat Islam. Karena Islam sendiri juga hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan, itulah Al-Qur'an. Ya. Pagi beriman, siang lupa lagi. Jadi sore beriman, malam amnesia, pagi beriman, siang lupa lagi. Sore beriman, malam amnesia. Lagu ini panjang karena diulang. Tapi esensinya itu. Semoga ya, terutama tokoh-tokoh nasional, apapun profesinya, segera tersadar. Dan kita menitipkan pesan sekaligus usulan pada pimpinan pusat Muhammadiyah, pimpinan besar atau PB Nahdlatul Ulama, untuk menjadi sayap-sayap yang kokoh agar bangsa ini tidak terjebak pada amnesia. Bagaimana dengan saudara kita yang lain? Ada Al-Irsyad, ada Wahidiyah, ada Siddiqiyah, ada HKBP. Kami mohon maaf tidak hafal semuanya. Ada dari saudara kita yang Nasrani, Katolik, Kristen, Pantekosta, Gereja Suci, orang-orang zaman akhir, Kristen Jawi Wetan. Kemudian ada saudara kita Hindu, dan Hindu pun terbagi-bagi. Ada saudara kita Buddha, dan Buddha pun juga bermadzhab-madzhab. Ada saudara kita Konghucu, dan Konghucu pun juga memiliki sekte. Dan ada saudara kita yang ratusan jumlahnya penghayat kepada Tuhan Yang Maha Esa. Walaupun disebut kepercayaan, tapi esensinya sama, mempercayai Tuhan Yang Maha Esa. Marilah organisasi tertua di Indonesia, yakni Muhammadiyah, yang disusul oleh adik kandungnya, yakni Nahdlatul Ulama, semoga menjadi pelopor, penerang, sekaligus pendamai, sekaligus pelindung dari bangsa Indonesia yang sudah tidak sekedar semboyan, tetapi bergegap gempita untuk mewujudkan Bhinneka Tunggal Ika setiap generasi. Sehingga kita sudahi mencela, mencaci, memaki, saling memusuhi. Jika itu ada, maka jangan sampai yang mengemuka dan menjadi ciri bangsa ini. Karena itulah pesan dari Ben Gigi lewat lantunan indah dan sangat kesatria, menyurahkannya dengan heroik. Amnesia. Ya.
Jangan sampai bangsa ini terkena amnesia. Seperti apakah? Supaya kita ingat, kadang kau beramal, kadang kau memfitnah, padahal Tuhan selalu melihat. Pagi beriman, siang lupa lagi, sore beriman, malam amnesia. Pagi beriman, siang lupa lagi, sore beriman, malam amnesia. Lagu tidak sekedar lirik yang indah dinyanyikan dan mempesona di telinga insan. Tidak. Tetapi lagu membawa pesan. Membawa pesan moral, membawa pesan etika, membawa pesan persaudaraan, membawa pesan nilai luhur Pancasila, membawa pesan kekeluargaan, kemasyarakatan bangsa dan negara. Jadi lagu tidak sekedar lagu, tetapi lagu dengan liriknya, dengan ritme atau jenis musiknya, mestinya mampu menyeruak, menggugah kecerdasan hati nurani anak bangsa ini, sehingga kita terbebas dari amnesia. Supaya kita beriman, pagi beriman, siang tidak lupa, sore beriman, malam tidak amnesia, malam beriman, pagi tetap kokoh dalam takwa. Terima kasih atas segala perhatian dan dukungannya. Mohon maaf jika ada kekurangan atau kekeliruan. Tegur sapa bijaksana, kiranya kita senantiasa dicintai oleh Allah, Tuhan yang Maha Esa. Alhamdulillahirabbil alamin. Praktek ideologi dan bersyariah, agama ada, kesamaan